Halo semuanya, terima kasih banyak sudah klik video ini. Tolong ditonton video ini sampai selesai karena tidak ada yang kebetulan. Video ini diperuntukkan untuk kalian semua. Selamat datang di Rex Journey Spiritual. Perkenalkan, nama saya Rista. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, aku minta keikhlasannya untuk mau mensubscribe channel Rex Journey Spiritual ini. Untuk video kali ini akan ada sedikit hal yang berbeda. Jadi Rex Journey punya satu segmen baru yang kita sebut dengan Spiritual Counseling. Iya, jadi di video kali ini aku nggak sendirian, aku udah barengan sama ada Kak Sharon. Halo, Kak Sharon, coba kenalin dulu ini. Kak Sharon ini siapa? Halo, nama saya Sharon. Saya adalah seorang florist Seorang florist. Dari mana Kak Sharon? dari Bandung. Dari Bandung. Jadi, teman-teman, ini segmen baru di Rex Journey nih. Karena aku yakin banyak banget dari teman-teman semua yang sedang mengalami proses spiritual awakening dan mungkin butuh ngobrol sama seseorang yang memang mengerti tentang spiritual awakening. Jadi kalau misalkan teman-teman mau konseling, mau ngobrol-ngobrol bareng, nanti boleh kirimin email. Nah, sekarang karena udah ada Kak Sharon di sini, kenapa merasa pengen ngobrol? Kenapa butuh konseling? Karena ya sedang mengalami spiritual awakening di mana orang-orang biasa kita tanya, sahabat, keluarga tuh nggak bisa jawab. Nanti disangkanya halu. Nanti disangkanya halu. Iya, terus jangan terlalu belajar spiritual, nanti logikanya nggak jalan. Nah itu sih, jadi kan kita butuh orang yang mengerti kondisi kita tanpa adanya penghakiman. Oke. Nah, dari kapan spiritual awakening? Spiritual awakening kurang lebih sih pas 2018-2019, cuman paling kerasa banget malam gelap jiwanya dari 2019. Dari 2019. Lalu apa nih yang pengen ditanyain? Apa yang paling sulit menurut Kak Sharon dalam proses spiritual awakening? Pasti ya kesulitan finansial sama ya ini sih mental, sama ya jiwa ini tuh pengen bebas, pingin pergi, gak mau ada di tempat ini, kayaknya udah enggak cocok nih sama lingkungan yang biasanya kita tempati. Ini tuh jiwa tuh harus kemana sih, maunya apa gitu. Ya. Nah ini ya, jadi memang teman-teman dalam proses spiritual awakening, kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar sih sebenarnya, pasti kita akan mendapatkan ujian-ujian yang lumayan berat nih dari alam semesta ini. Dan biasanya untuk kita sebagai manusia ya, sebagai manusia ini biasanya ujian terberatnya kalau nggak percintaan, finansial. Ngalamin ya? Ngalamin. Ngalamin nih. Siapa teman-teman di sini juga yang mengalami ujian-ujian di percintaan dan finansial ya. Jadi memang itu hal yang butuh kita pahami. Kenapa dalam proses spiritual awakening kok bersangkutan sama asmara, percintaan, bahkan finansial. Terus juga tadi memang benar banget ya, banyak orang yang mengalami proses spiritual awakening akan merasakan diskoneksi sama lingkungan sekitarnya, jadi merasa kita nih udah nggak fit in kelompok ini lagi, kita udah nggak fit in diem di lingkungan ini lagi, dan kita pengen pergi, tapi kita harus pergi kemana? Nah itu memang jadi pertanyaan besar. Tapi ini mana dulu yang lebih sulit? Finansial dulu kah? Atau apa nih yang paling sulit menurut Kak Sharon saat ini? Ya finansial sih, soalnya kan uang itu punya power kan di dunia material ini. Kalau ada uang kan mau beli apapun juga bisa, mau pergi kemanapun juga bebas, dan ya nggak ada kekangan gitu dari orang tua maupun pihak lainnya, jadi nggak dikontrol selama ada penghasilan sendiri. Nah dalam finansial ini
Kan kalau orang-orang bilang kan biasanya cari uang lah di tempat lain, cari pekerjaan sampingan tambahan. Tapi di dalam spiritual yang menarik di YouTube Rex Journey yang saya tonton itu, tumbuhkan benih cinta. Itu maksudnya kayak gimana sih, terus gimana caranya nih gitu, dipenuhin gitu. Oke. Iya. Jadi memang di dalam spiritual ini kita semua udah pada paham lah ya sebenarnya. Tapi memang banyak orang-orang harus diingatkan juga karena dalam perjalanan spiritual itu kadang-kadang melenceng tujuannya jadi kemana-mana gitu. Jadi dalam perjalanan spiritual kita nggak boleh lupa bahwa intinya fondasi dari spiritualitas itu adalah cinta kasih. Dan itu pun berhubungan juga dengan finansial. Gini, apa hubungannya cinta sama finansial nih ya? Karena kalau misalkan kita ngomongin tentang spiritual awakening, itu nggak boleh lepas dari cinta kasih itu sendiri. Cinta kasih di dalam diri kita dan juga cinta kasih dari alam semesta ini. Nah, hubungannya kayak gimana? Sebenarnya gini, ini ketika kita mengalami proses spiritual awakening, ada satu tujuan. Kak Sheryl udah tahu belum tujuan spiritual awakening itu apa? Kenapa dapat spiritual awakening? Untuk mengembalikan ke jiwa kita yang sesungguhnya, jati diri kita yang sesungguhnya, sama peningkatan kesadaran. Kenapa kita harus menjadi jiwa kita yang sesungguhnya dan kenapa kita harus meningkatkan kesadaran? Supaya tahu misi jiwa yang Tuhan kasih itu sebenarnya jadi apa sih, supaya ketika kita bekerja untuk misalnya menghasilkan uang itu memang benar-benar bermakna. Jadi maksudnya usahanya tuh ya nggak sia-sia. Nah itu benar banget. Jadi kalau misalkan masih ada teman-teman yang bingung kenapa nih aku harus ngalamin spiritual awakening, tujuan dari spiritual awakening itu apa? Yaitu untuk menemukan diri sejati kita agar kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita dan menjalankan kehidupan kita sesuai dengan misi hidup kita, sesuai dengan tujuan hidup kita. Nah, tujuan hidup semua makhluk di alam semesta ini sebetulnya tidak lain tidak bukan hanya menyebarkan cinta kasih. Tapi itu tujuan. Ada yang disebut dengan misi nih, ya, misi hidup. Intinya misi hidup ini adalah cara kita untuk menyebarkan cinta kasih. Gitu. Jadi yang sebetulnya harus dicari itu bukan tujuan hidupnya, karena tujuan hidup kita udah jelas, menyebarkan cinta kasih, tapi misi hidupnya. Hubungannya tadi apa? Sama finansial. Jadi ketika kita menjalankan misi hidup kita akan menjadi seseorang yang powerful secara spiritual dan juga powerful secara material. Nah, kita butuh tahu dulu nih apa aja sih power di dua dunia tersebut. Power di dunia spiritual tidak lain tidak bukan adalah cinta. Power di dunia material adalah materi atau yang zaman sekarang kita sebut dengan uang. Nah, jadinya dalam proses spiritual awakening, kita ini akan diberikan power sejati, power yang sesungguhnya untuk bisa menjalankan misi hidup kita tadi. Power secara spiritual dan juga power secara material. Nah, tapi yang butuh kita pahami, dalam proses spiritual awakening, sebelum kita akhirnya menemukan power yang sesungguhnya tersebut, kita akan dibersihkan dulu. Apa saja yang selama ini sudah kita miliki, kita dapat, misalkan nih kita kerja itu dari sesuatu yang baik atau enggak, ada kesalahan-kesalahan apa saja yang pernah kita lakukan sebelum spiritual awakening. Nah, jadinya spiritual awakening ini semacam pembersihan dari hal-hal yang tidak seharusnya kita miliki. Nah, jadinya akan ada juga yang disebut dengan pembersihan materi. Nah, tapi kalau misalkan rezeki yang didapatkan memang sudah sesuai dengan tujuan hidupnya, dengan penuh cinta kasih, tadi tujuan hidup itu cinta, itu nggak akan kemana-mana sebenarnya. Gitu. Gimana caranya untuk mengembalikan kondisi finansial kita seperti semula, bahkan lebih baik, itu gimana caranya? Kuncinya adalah mencari sesuatu penghasilan menggunakan cinta.
gitu. Menggunakan cinta, menggunakan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita, dan penuh dengan cinta kasih. Sampai situ bingung nggak? Maksudnya dibersihin sama alam semesta. Jadi menurut alam semesta, pekerjaan yang biasa kita kerjakan sebelum spiritual awakening ini, kata alam semesta, oh enggak, ini enggak bagus buat kamu ya, dikikis, ini enggak sesuai gitu sama dirimu. Terus setelah dibersihkan, berarti karena power spiritual itu adalah cinta, maka ketika kita dalam mengerjakan sesuatu, misalnya menghasilkan uang dengan cinta kasih yang sesuai sama tujuan hidup kita gitu. Nah gitu. Jadi kenapa dibilangnya munculkan benih-benih cinta agar finansialmu itu kembali. Jadi kita butuh melakukan sesuatu yang memang berdasarkan cinta. Gitu, berdasarkan. Nah cinta ini, cinta tuh kayak gimana? Nah ini juga banyak yang orang nggak tahu kan. Menurut Kak Sharon, cinta, kalau misalkan kita ngomongin lakukan pekerjaan menggunakan cinta, apa yang kepikiran? Pekerjaan dengan penuh cinta tuh dengan sepenuh hati. Terus juga pas kita ngerjain juga gembira, seneng, hatinya adem. Ya, nah itu. Jadi kalau kita ingin memperbaiki kondisi finansial kita dalam proses spiritual awakening, kita harus bekerja menggunakan rasa cinta yang sepenuh hati, yang unconditional, yang ikhlas, yang sesuai dengan passion kita. Karena kalau misalkan tidak sesuai dengan passion kita, itu nggak akan muncul cintanya. Katakanlah Kak Sharon harus kerja sebagai banking. Seneng nggak? Enggak. Bisa nggak penuh cinta dalam mengerjakan itu? Enggak. Nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau kita mau mengikuti apa yang diarahkan sama semesta, bahwa dalam proses spiritual awakening kita butuh melakukan sesuatu yang penuh cinta, kita harus tahu dulu passion kita apa. Apa sih yang kira-kira memang kita rasa kita bisa melakukan pekerjaan ini bahkan nggak mikirin duit. Bahkan kalau mau ada yang ngasih duit ataupun tidak, aku tetap akan melakukan pekerjaan ini. Pilihan yang memang dari hati kita. Yang nggak ada paksaan sama sekali, nggak disuruh sama orang sama sekali. Dan ini nih yang paling penting, jangan dipaksa sama keadaan. Kalau misalkan nih dalam proses spiritual awakening, kita kesulitan finansial nih teman-teman. Biasanya kita akan langsung berpikiran bahwa ya udah deh aku kerjain apa aja. Yang penting aku punya uang. Kan gitu ya. Wajarnya manusia tuh kayak gitu. Nah, tapi itu hal yang harus dihindari. Kalau misalkan teman-teman benar-benar pengen untuk memperbaiki finansial teman-teman. Karena tandanya kalau misalkan teman-teman melakukan sesuatu hal, ya udah karena aku lagi nggak punya duit nih apa aja aku kerjain, itu tidak ada cinta kasih di situ, itu adanya keterpaksaan. Gitu. Jadi itu hal yang butuh dihindari. Kita butuh untuk melakukan sebuah pekerjaan dibarengi dengan cinta. Tapi yang paling sulit untuk orang adalah untuk memahami cinta itu kayak gimana. Iya kan? Kita bahkan gak ngerti nih cinta tuh kayak gimana, perasaannya seperti apa. Nah, jadinya aku harus kayak gimana? Kenali dulu dirimu sendiri. Ketika kita mengenali diri kita, menggali diri kita, temukan dulu passion kita. Apalagi untuk teman-teman yang dalam kondisi spiritual awakening, terus bingung, gak tahu apa yang aku pengen aja, bahkan gak tahu. Itu banyak banget soalnya. Teman-teman yang spiritual awakening ditanya pengennya apa, terus nggak tahu gitu pengennya apa. Nah Kak Sharon di sini beruntung karena Kak Sharon udah tahu, ya kan? Udah tahu belum pengennya apa? Jadi apa? Jadi floris. Iya. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu nih aku pengennya apa. Kalau misalkan kita udah tahu pengen kita apa, pekerjaan apa yang kira-kira kita bakal happy dan penuh cinta ketika kita melakukan, itu akan mudah untuk mengikuti alurnya. Tinggal nanti kita butuh memunculkan inspired action gitu. Nah, beruntung ya balik lagi ya, ini Kak Sharon udah, walaupun gini, ketika teman-teman tahu passion teman-teman apa, dari situ nanti kita pakai law of attraction gitu. Nanti mungkin kita bahas juga tentang law of attraction ya.
Tapi teman-teman harus benar-benar meyakini bahwa aku adalah ini, gitu. Katakanlah aku adalah spiritual coach. Ya aku harus benar-benar meyakini bahwa aku adalah spiritual coach. Untuk Kak Sharon, aku adalah florist. Ya Kak Sharon harus benar-benar meyakini bahwa Kak Sharon ini florist, bahkan sebelum Kak Sharon jadi florist. Gitu ya. Jadinya itu kalau kita udah punya mindset bahwa aku nih seorang florist untuk kasusnya Kak Sharon, itu akan muncul inspirasi-inspirasi, aku harus ngapain ya, aku bikin apa ya, aku mau kemana ya, itu akan muncul. Nah ini pun juga berhubungan sama tadi yang Kak Sharon bilang bosen. Gitu, aku nih kayaknya bosen deh diam di sini, aku kayaknya bosen untuk ngapa-ngapain gitu ya. Itu nantinya akan kelihatan kita harus kemana. Tapi kalau kita nggak tahu passion kita nggak tahu diri kita terlebih dahulu, kita akan sangat kesulitan untuk tahu arah tujuannya kemana. Jadi step awal dalam spiritual awakening, teman-teman harus tahu dulu apa yang teman-teman pengen dan passion kalian itu di mana. Karena setelah itu nanti akan diarahkan kalian harus ngapain untuk membenahi finansialnya, dan juga harus kemana untuk memulai kehidupan kalian yang baru. Gitu, Kak Sharon. Coba ada pertanyaan dulu dari situ. Karena Kak Sharon masih punya pertanyaan, nanti kita sambung di episode berikutnya ya teman-teman. Kita lihat pertanyaan Kak Sharon itu apa lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang suka dengan topik yang tadi kita bahas di sini, teman-teman bisa kasih likes-nya, bisa di-share juga ke teman-teman atau saudara yang memang sedang membutuhkan mempelajari spiritual dengan lebih baik lagi. Terus juga teman-teman bisa komen-komen kalau misalkan teman-teman punya saran, kritik, atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan spiritual. Buat teman-teman juga yang mungkin membutuhkan konsultasi, teman-teman bisa hubungi Instagram rexjourney.id. Terus teman-teman bisa chat Mimin, terus kabarin Mimin untuk melakukan konsultasi barengan sama aku ataupun tim Rex Journey yang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman bersedia untuk boleh deh Kak, aku pengen cerita, aku pengen konseling, disimpan di YouTube. Teman-teman bisa kirim email ke emailnya Rex Journey di rexjourney.id@gmail.com. Nanti dikasih subjeknya adalah konseling YouTube Rex Journey. Nanti silakan teman-teman ceritakan permasalahan apa, pengalaman apa dalam berspiritual yang memang butuh teman-teman konselingkan di sana. Nanti saya bakal hubungi teman-teman secepatnya. Jadi yang belum subscribe boleh di-subscribe dulu sekarang. Kita ketemu di episode berikutnya. Masih barengan sama Kak Sharon ya. Dadah. Dah.